Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil yang melaju sangat kencang menuju daerah perbatasan. Saat ada sebuah toko, mereka pun berhenti di sana. Kemudian keluarlah seorang wanita yang membeli sesuatu di toko itu. Wanita itu bernama Giselle. Dan ketika mau membayar, sebuah telepon berbunyi. Momento, por favor. Truth or dare, Giselle? Please, I don't want to play. Giselle begitu panik dan memohon untuk tidak melakukan permainan itu. Hingga pada akhirnya Giselle membakar people yang ada di toko tersebut. Giselle ternyata memilih tantangan yang mengharuskan dirinya membakar people. Film berlanjut ke masa yang sekarang dan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Olivia yang sedang bekerja. Tiba-tiba datang temannya yang bernama Marky mengajak Olivia untuk liburan ketika musim semi ke Meksiko. Awalnya Olivia menolak ajakan itu, namun setelah dirayu-rayu, tiba-tiba datang lagi wanita bernama Penelope beserta pacarnya bernama Tyson untuk mengajak Olivia liburan. Dan pada akhirnya Olivia pun setuju untuk ikut liburan. Mereka pun bersiap untuk berlibur, dan di sana ada Brad dan Lucas. Lucas merupakan pacar dari Marky. Setelah semuanya beres, mereka pun langsung berangkat dan berlibur selama 2 minggu. Singkat cerita, di malam terakhir liburan mereka pergi ke sebuah acara pesta. Terlihat mereka begitu menikmati pesta tersebut dengan pasangan masing-masing. Dan di sini kita ketahui ternyata Brad penyuka pacul alias ragil. Olivia yang merasa sendiri lalu pergi untuk minum. Dan di saat itu ternyata ada teman lamanya Olivia bernama Ronnie. Mereka sempat berbincang-bincang hingga ada pria tak dikenal memotong pembicaraan mereka. Ronnie sempat tak terima dengan hal itu dengan mengajak pria itu untuk beradu jotos. Namun hal tersebut dilerai oleh Olivia. Ronnie pun pergi meninggalkan mereka. Dan kemudian Olivia berkenalan dengan pria tersebut. Pria itu bernama Carter. Olivia pun mengobrol dengan Carter sambil menunggu teman-temannya selesai berpesta. Pesta pun berakhir di saat mereka ingin balik ke penginapan. Carter mengajak mereka ke suatu tempat. Awalnya mereka menolak karena Carter adalah orang asing. Namun Olivia justru meyakinkan mereka bahwa ini malam terakhir mereka berlibur dan mengajak mereka semua mengikuti ajakan Carter. Dan pada akhirnya mereka menyetujuinya. Carter membawa mereka ke suatu tempat dan ternyata itu adalah sebuah gereja tua yang sudah terbengkalai. Olivia yang penasaran dengan tempat itu sempat berkeliling ke sudut-sudut ruangan. Terlihat ada foto biarawati dan pendeta. Olivia juga menemukan hal aneh yang dimana ia menemukan sebuah kendi yang pecah dan mengeluarkan bau yang tak sedap. Di saat itu juga Olivia dikagetkan dengan kedatangan Ronnie yang tiba-tiba muncul di sana. Yo, chill out, dog. It's just me. Awalnya mereka hendak ingin pergi dari tempat itu. Namun Carter mengajak mereka untuk melakukan permainan Truth or Dare. Carter percaya dan mengatakan kalau permainan ini bisa mengungkapkan rahasia dari teman-teman mereka. Dan pada akhirnya mereka melakukan dan bermain permainan tersebut. Memang awalnya permainan tampak seperti biasa dan tidak ada yang aneh, yang dimana Olivia memulai permainan ini. Dilanjutkan dengan Ronnie, kemudian Lucas, Marky, Brad, Tyson, Penelope, dan yang terakhir Carter, pria yang baru saja mereka kenal yang memilih jujur. I brought you all up here. Piss off. Hal tersebut sontak membuat mereka yang ada di sana kebingungan dengan perkataan Carter. Carter segera pergi dari tempat itu. Kemudian Olivia lari dan menanyakan apa yang barusan Carter katakan. Find you people. Don't tell them. Just follow the rules. Mendengar perkataan itu, Olivia tambah bingung. Dan pada akhirnya mereka memilih untuk pergi dari tempat tersebut. Beberapa hari setelah liburan, Olivia kembali ke kampusnya dan melakukan kegiatan seperti biasanya. Namun hal janggal mulai terjadi.
yang dimana Olivia selalu mendapatkan tulisan truth or dare dimanapun. Awalnya Olivia tak menghiraukan dengan hal tersebut, hingga pada akhirnya ketika Olivia masuk ke dalam perpustakaan, tiba-tiba temannya malah mengeluarkan kata-kata truth or dare. Marky's constantly cheating on Lucas! Dan ternyata itu padahal cuma ilustrasinya saja. Mendengar hal itu, Lucas dan Marky yang kebetulan berada di perpustakaan langsung pergi dan Marky kini membenci Olivia, sahabatnya itu. Di saat malam hari, terlihat ada Ronnie yang sedang bermain biliar. Ronnie sempat berbicara dengan seseorang perempuan. Sampai suatu ketika perempuan tersebut mengatakan truth or dare. Ronnie memilih tantangan, yang dimana tantangan tersebut mengharuskan Ronnie menunjukkan tongkat ajaibnya di depan umum. Awalnya Ronnie menerima tantangan itu, hingga suatu saat ada yang mengejeknya. Ronnie tidak jadi melakukan tantangan tersebut, hingga pada akhirnya Ronnie seperti dimasuki sesuatu dari permainan itu, dan dia menjatuhkan dirinya di atas meja biliar sampai membuat dirinya metong. Di sisi lain, Olivia berusaha menjelaskan semua yang terjadi kepada Penelope, Tyson, dan Brad saat kejadian di perpustakaan, dan mereka tidak percaya dengan apa yang dijelaskan oleh Olivia. Beberapa saat kemudian, mereka mendapatkan video saat Ronnie terjatuh di meja biliar, dan di sana Olivia meyakinkan kembali bahwa Ronnie metong karena permainan itu. Ronnie tidak melakukan tantangan itu, maka ia akan metong. Semua tidak percaya dengan hal tersebut. Di lain itu, saat Lucas di jalan pulang, dia merasakan hal yang aneh, yang dimana terdengar seperti ada yang memanggil namanya, hingga perjalanannya terhenti saat melihat sebuah tulisan di tembok, yaitu tulisan truth or dare. Bukan hanya itu saja, tangan Lucas seolah terbakar dan membentuk tulisan truth or dare. Lucas yang seketika percaya dengan perkataan Olivia langsung menelponnya. Lucas memilih jujur dan mengatakan bahwa dirinya menyukai Olivia sejak pertama kali mereka bertemu. Kemudian Lucas bergegas kembali menuju tempat Olivia dan teman-temannya yang lain. Di saat mereka berkumpul, Marky kemudian datang. Sontak Olivia menjelaskan apa yang sudah terjadi. Namun Marky yang masih marah terhadap Olivia tidak percaya kepadanya. Dan ketika Marky ingin pergi, Olivia mencegahnya. Hal itu Olivia lakukan karena sekarang adalah giliran Marky. Ternyata urutan permainan ini sama seperti saat mereka bermain saat mereka liburan waktu itu. Dan beberapa saat kemudian handphone Marky berbunyi dan mendapatkan pesan yang bertuliskan truth or dare. Marky memilih tantangan, yang dimana ia harus mematahkan hand Olivia. Dengan berat hati dan dipaksa oleh Olivia, akhirnya Marky mau melakukan hal tersebut. Olivia kemudian dibawa ke hospital oleh Lucas dan Brad. Saat itu Brad pergi menuju mesin makanan yang dimana saat itu adalah giliran Brad. Brad memilih jujur, di mana ia mengatakan kejujuran kepada ayahnya. Setelah itu Olivia dan Brad yang menyadari bahwa selanjutnya giliran Tyson. Mereka langsung pergi untuk menemuinya. Saat itu Tyson sedang melakukan wawancara kuliah medisnya, namun hal tersebut sia-sia. Tyson yang memilih truth justru malah berbohong, yang dimana hal tersebut membuat dirinya metong. Setelah kejadian yang mereka alami, mereka mulai mencari tahu tentang Carter yang membawa mereka ke dalam permainan ini. Saat mereka mulai mencari tentang Carter, mereka justru menemukan sebuah artikel yang dimana ada seorang wanita yang bernama Giselle yang ada pada awal video tadi. Mereka mengetahui bahwa Giselle sama seperti mereka yang terjebak di dalam permainan ini. Olivia akhirnya menemukan akun Facebook dari Giselle dan mereka mengajak Giselle untuk bertemu. Di sisi lain, Penelope yang berada di kamar atas tanpa diketahui oleh teman-temannya sedang melakukan gilirannya.
Namun saat Penelope memilih jujur, justru ia tidak bisa memilihnya. Hal itu membuat Penelope harus memilih tantangan. Saat teman-temannya sedang mencari informasi, Marky yang pergi keluar sontak terkejut dan menyuruh teman-temannya untuk melihat keluar. Ternyata Penelope sudah ada di atas genteng sambil minum-minum abo. Berselang dari itu, Olivia mendapatkan balasan pesan dari Giselle. Mereka pun segera pergi bergegas untuk menemui Giselle. Saat bertemu, mereka saling berdebat tentang permainan ini. Giselle menceritakan bahwa dirinya dan teman-temannya masuk ke permainan ini akibat Sam, yaitu temannya yang menghancurkan sebuah kendi yang berada di gereja. Giselle memberitahu peraturan permainan ini. Jika 2 kali sudah memilih jujur, maka orang selanjutnya hanya bisa memilih tantangan. Di tengah perdebatan mereka, ternyata Giselle sedang melakukan gilirannya, yang dimana ia memilih tantangan dan harus memetongkan Olivia. Saat hendak mengedor Olivia, Penelope langsung melindungi Olivia hingga dirinya harus metong. Dan karena Giselle gagal melakukan tantangannya, maka itu artinya ia harus memetongkan dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, mereka terus mencari informasi. Mereka mendapatkan informasi bahwa di gereja tempat permainan itu dimulai pernah terjadi sesuatu peristiwa, yang dimana yang selamat hanya 1 orang, yaitu birawati bernama Ines. Dengan berbekal informasi seadanya, Olivia dan Lucas pergi untuk menemui Ines. Setelah sampai di sana, mereka melihat ada sebuah rumah, yang ternyata itu adalah rumah Ines yang kini sudah menua. Ines tinggal bersama seorang wanita muda. Di sini kita akan mengetahui bahwa awal mula permainan ini karena ada seseorang yang memanggil roh yang bernama Kelux. Dia adalah sosok yang jahat yang mampu merasuki semua hal termasuk sebuah permainan. Orang yang memanggil Kelux adalah Ines. Ines mampu selamat dari permainan ini dengan melakukan ritual sederhana. Ritual itu dilakukan dengan cara melakukan pengorbanan lidah yang kemudian disimpan di kendi yang sudah diberi segel. Lidah itu harus seseorang yang sudah merusak kendi yang berada di gereja, yang mana kita ketahui dari Giselle bahwa kendi itu dirusak oleh Sam, temannya dari Giselle. Ines memberikan mereka sebuah kendi dan mantra yang nantinya akan digunakan oleh mereka. Kini yang tersisa hanya Olivia, Lucas, Marky, dan Brad. Untuk mengakhiri permainan ini, mereka harus mencari orang yang bernama Sam. Permainan terus berjalan saat Brad sedang mengobrol dengan ayahnya yang seorang polisi. Saat itulah gilirannya Brad. Truth or dare? Brad yang menodongkan beceng ke ayahnya, lalu ia terkena peluru dari rekan teman ayahnya yang membuat dirinya metong. Saat Olivia, Lucas, dan Marky sedang berkumpul, sekarang giliran Olivia. Ia memilih tantangan yang mana tantangan tersebut mengharuskan Olivia mengatakan sebuah rahasia besar kepada Marky. Yang dimana ternyata pada suatu hari Olivia ingin menjumpai Marky di rumahnya. Dalam keadaan habis pulang minum-minum, otomatis keadaannya sedikit oleng. Dan ketika di rumah ternyata Marky tidak ada di sana. Dan hanya ayahnya seorang yang ada di sana. Kemudian ayah Marky menyuruh Olivia masuk. Karena melihat Olivia yang begitu cantik, pada akhirnya mereka melakukan hal yang penonton harapkan, yaitu bercocok tanam. Mendengar hal itu, Marky semakin kecewa terhadap Olivia. Marky kemudian pergi meninggalkan mereka. Olivia dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan tentang kejadian teman-temannya yang metong. Di saat itulah Olivia mendapatkan sebuah informasi bahwa Carter yang membawa Olivia dan teman-temannya masuk ke dalam permainan ini memiliki nama asli, yaitu Sam. Di saat petugas yang meminta keterangan kepada Olivia pergi sebentar, di saat itulah Olivia memfoto dokumen Sam. Kini mereka sudah mengetahui identitas sebenarnya dari Carter. Di saat Lucas dan Olivia ingin menjemput Marky,
Marky hendak ingin melakukan atau memetongkan dirinya sendiri, tapi Olivia mencegahnya dan mengatakan sudah menemukan identitas asli dari Sam, dan Marky pun tidak jadi melakukannya. Mereka bertiga langsung mencari Carter. Saat menemui Carter, sedikit terjadi perlawanan, namun pada akhirnya dia mau melakukannya. Mereka semua pergi ke gereja tua tempat permainan itu dimulai. Carter yang belum tahu tentang ritual itu hanya mengikuti arahan dari Olivia. Olivia menyuruh Carter untuk membacakan mantra dalam bahasa Spanyol sebanyak 7 kali. Di saat membacanya, tiba-tiba Lucas mendapatkan gilirannya, dan ia mendapatkan tantangan harus memetongkan antara Olivia dan Marky. Karena Lucas tak ingin mereka kenapa-kenapa, ia langsung pergi dari tempat itu. Carter sudah membaca mantra sebanyak 7 kali. Kini Carter harus melakukan ritual yang diarahkan oleh Olivia. Karena kondisi yang mendesak, akhirnya Carter menuruti hal itu. Di saat itu juga Lucas yang belum sempat keluar dari gereja tiba-tiba dimasuki oleh Kelux, yang mana membuat Carter dan Lucas metong. Carter yang belum sempat melakukan arahan dari Olivia, akhirnya semuanya gagal. Olivia memiliki sebuah ide, di mana saat giliran Marky, Olivia menyarankan untuk memilih tantangan dan jangan melakukannya. Saat itu juga Marky mendapatkan gilirannya dan mengikuti saran dari Olivia. Di saat Marky dimasuki oleh Kelux, Olivia langsung menantang Kelux dengan mengatakan truth or dare. Dan Kelux memilih truth. Lantas Olivia menanyakan bagaimana cara keluar dari permainan ini. Kelux menjawab bahwa permainan ini tidak bisa berakhir karena Carter telah tiada. Satu-satunya cara untuk bertahan ialah mengajak orang lain untuk masuk ke dalam permainan ini, sama seperti Carter yang mengajak Olivia dan teman-temannya. Film ini diakhiri dengan unggahan video di channel YouTube Olivia, yang dimana ia mengajak siapa saja yang menonton video ini untuk melakukan permainan truth or dare. Dan di sini film pun tamat. Oke guys, gimana pendapat kalian tentang video kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan see you next video. Bye bye.